Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah hari ini, Minggu 14 Juni 2020. Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Eka Sinta Menteng dan tim ibadah online melayani dan memandu melalui siaran YouTube dan Facebook Gereja Eka Sinta Menteng. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi Bapak, Ibu, Saudara yang merayakannya sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 21 Juni 2020. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati dan mengaruniakan umur panjang bagi Bapak, Ibu, Saudara, serta keluarga. Amin. Dalam rangka mendukung pelayanan, maka persembahan syukur anggota jemaat berupa kolekte kebaktian mandiri hari Minggu atau hari besar gereja, persembahan keluarga, bulanan, ulang tahun kelahiran, pernikahan, serta kolekte untuk pembangunan dapat diserahkan melalui Bendahara Majelis Jemaat GKI Eka Sinta Menteng, diantar dan dimasukkan ke kotak persembahan yang disediakan pada kantor Majelis Jemaat setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu, atau ditransfer melalui Bank Pembangunan Kalteng, rekening atas nama BPH Majelis Jemaat GKI Eka Sinta Menteng. Nomor rekening tertera pada slide. Bukti transfer dikirim melalui WhatsApp ke Bendahara Majelis Jemaat sebagai bahan laporan. Kami ucapkan terima kasih atas dukungannya. Saya mewakili Penatua Diakon yang bertugas hari ini, tim ibadah online dan seluruh jemaat yang mengikuti ibadah mandiri di rumah masing-masing, menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Teras Moses STH MTH atas penyampaian firman Tuhan pada saatnya nanti. Sehubungan dengan pandemi COVID-19 yang masih terjadi di Kota Palangkaraya, maka kami sampaikan, salam sehat, tolak corona, jaga kesehatan, berdoa kepada Tuhan. Mari kita masuki saat teduh. Jemaat, kami undang bangkit berdiri untuk menerima potum dan salam. Kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 426, bait yang pertama. Kita harus membawa berkat. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus nyatalah, ramani dan cemerlang. Sedang jemaat, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih,
kami mengaku semua dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan, baik melalui perkataan dan perbuatan. Kami memohon belas kasihan-Mu, berilah kami pengampunan dan damai sejahtera. Bebaskan kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami. Dalam Yesus Kristus Sang Penebus. Amin. Petunjuk hidup baru. Sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13. Kita sambut petunjuk hidup baru dengan kidung pujian. Hidup ini adalah kesempatan. adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Doa syukur dan doa pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kami panggil dan kami sembah dalam nama Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Pada saat ini kami jemaat kepunyaan-Mu datang ke hadapan-Mu yang kudus, seraya memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa, karena Engkau yang empunya kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas tuntunan, pemeliharaan, dan perlindungan Tuhan, serta berkat yang telah Engkau berikan bagi kami sampai pada saat ini. Kami juga bersyukur kepadamu ya Bapa, pada saat ini kami boleh datang beribadah kepadamu, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Engkau berkenan memberkati kami. Allah Bapa kami yang di sorga, sebentar lagi kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Kami memohon, suci kuduskanlah hati dan pikiran kami. Kiranya firman-Mu yang kami baca
dan kami dengarkan itu dapat kami pahami sesuai dengan kehendak-Mu, dan mampukanlah kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di sorga. Inilah doa permohonan kami yang kami minta dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Perjanjian Lama, Kitab Kejadian 18, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Dengan perikop, Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di dekat pohon terbatin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah dia ambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduk beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah aku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah, serta berkata, segeralah ambil 3 sungkat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik, dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu seorang ini segera mengolahnya. Kemudian dia ambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Lalu berkatalah mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, aku berahikah aku? Setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa dan berkata, sesungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan tuanku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa, sebab ia takut, tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang meliharanya. Lukas 11 ayat 28. Pengakuan iman. Marilah kita bersama-sama dengan segala orang percaya dan segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, jemaat kembali memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 428 bait yang pertama. Lihatlah sekelilingmu. Bapak Ibu sidang jemaat Allah yang dikasihi dan diberkati, mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kami akan membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Namun dengan akal pikiran kami manusia, kami tidak mampu menyelami sabda-Mu Tuhan. Kami undang kuat kuasa Roh Kudus-Mu, urapi kami sekalian sidang jemaat-Mu yang hadir, agar kami mengerti kehendak-Mu melewati firman-Mu, dan kami melakukannya dan berbuah dalam hidup kami. Pakai hamba-Mu, agar setiap kata yang disampaikan hanya berasal dari Tuhan. Berfirmanlah ya Allah, kami sidang jemaat-Mu sedia untuk mendengar. Dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus, kami sambut pemberitaan firman-Mu. Amin. Injil Matius pasal 9, ayat 35 sampai pasal 10 ayat yang ke-8 dengan 3 perikop. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus mengutus ke-12 rasul. Berbunyi demikian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dan dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikian firman Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan kekal selama-lamanya.
Shalom Bapak Ibu sidang jemaat Allah yang dikasihi dan diberkati. Tema secara keseluruhan bulan Juni menjadi saksi iman. Bapak Ibu sidang jemaat Allah yang dikasihi dan diberkati, nas kita hari ini secara keseluruhan berbicara tentang misi Allah. Apakah misi Allah? Misi Allah adalah pengutusan yang Allah lakukan untuk melaksanakan tugas menyampaikan berita Injil Kerajaan Allah. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan dunia dari kuasa dosa. Mengapa ada misi Allah? Misi Allah ada karena dunia yang diciptakan telah rusak oleh kuasa dosa. Bapak Ibu sidang jemaat Allah yang dikasihi dan diberkati. Apa dasar dari misi Allah? Allah melaksanakan misinya karena begitu besar kasih-Nya pada dunia dan segala ciptaannya. Lalu bagaimana Allah melaksanakan misinya? Allah telah mengutus orang-orang pilihan-Nya untuk membawa manusia dan semua ciptaan datang kepada Allah dan menjadi umat-Nya. Siapa yang Dia utus untuk melaksanakan misinya? Bapak Ibu sidang jemaat Allah yang dikasihi dan diberkati. Pada zaman Perjanjian Lama, Allah telah mengutus para imam, hakim-hakim, dan para nabi. Pada zaman Perjanjian Baru, Allah telah mengutus putra tunggal-Nya, Yesus Kristus. Dan melalui Yesus Kristus telah dipilih murid dan rasul, serta semua orang yang percaya untuk melaksanakan tugas memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada dunia. Termasuk kita sebagai pengikut Kristus pada masa kini. Bapak Ibu sidang jemaat Allah yang dikasihi dan diberkati, apa yang harus dilakukan untuk tetap melaksanakan misi Allah untuk kita pada masa kini? Kita sebagai orang yang telah mengaku percaya, beriman, dan menaruh pengharapan sepenuhnya kepada Yesus Kristus, tentunya akan meneladani apa yang telah dilakukan Yesus Kristus dan menuruti semua yang diperintahkannya. Kita harus menyatakan iman kita melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kita sehari-hari. Seperti apa? Kita mengasihi sesama. Kita juga setia memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada setiap orang. Kita mendoakan, kita menguatkan satu sama lain. Itulah kehidupan nyata kita. Bapak Ibu sidang jemaat Allah yang dikasihi dan diberkati. Sebagai utusan, Tuhan juga tidak akan membiarkan kita dalam melakukan tugas kita. Dia selalu menyertai dan memperlengkapi kita dengan kuasa-Nya. Kuasa Allah yang selalu ada pada kita. Yang pertama adalah kuasa doa. Bagaimana kita berdoa kepada Allah agar orang lain yang kita doakan memperoleh keselamatan, yang sakit dipulihkan dan disembuhkan, yang berdosa bertobat. Yang kedua, kita harus memperoleh dan menerima kuasa firman. Firman Allah
yang selalu menuntun, menyertai, dan memberkati perjalanan kehidupan kita setiap hari. Yang ketiga, kuasa Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita saat ini. Roh Kuduslah yang selalu berada di tengah kehidupan kita, menuntun, menyertai, dan memberkati kita. Bapak Ibu sidang jemaat Allah yang dikasihi dan diberkati, mari kita melaksanakan tugas bukan karena kuat dan gagahnya kita, tetapi dengan pertolongan Tuhan, Sang Empunya misi itu. Di masa pandemi COVID-19 hari-hari ini, kita diajak untuk melakukan tugas kita di rumah. Membangun mesbah keluarga. Kita adalah utusan Allah yang menyaksikan iman kita. Sesuai dengan tema tadi, bahwa menjadi saksi iman. Sehingga misi Allah tetap berjalan sampai Tuhan datang untuk mengumpulkan umat yang Ia kasihi. Bapak Ibu sidang jemaat Allah yang dikasihi dan diberkati, biarlah kita bersama-sama melaksanakan misi Allah di mana Tuhan tempatkan kita, dan kita diberkati olehnya, dan kita menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita dan menuntun, menyertai perjalanan hidup kita hari lepas hari. Amin. Kita bersama-sama naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang Kau nyatakan dalam ibadah kami hari ini. Materaikan firman-Mu dalam hati kami, dalam hidup kami, agar kami melakukannya dan berbuah dalam kehidupan kami setiap hari. Pakai kami Tuhan, menjadi alat di tangan-Mu untuk melaksanakan misi Allah di tengah pergumulan dunia ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami, untuk TNI, Polri, dokter, tenaga kesehatan, relawan yang menghadapi bencana COVID-19. Tuhan, beri mereka akal budi, hikmat, kebijaksanaan. Jaga, lindungi mereka, berkati setiap pelayanan mereka, sehingga mereka dapat melayani dengan baik. Berkati keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi gereja-Mu, gereja secara khusus gereja Kalimantan Evangelis, mulai dari tingkat sinode, resort, dan jemaat. Dan secara khusus kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat yang saat ini melaksanakan ibadah di rumah, membangun mesbah keluarga. Kami mohon kuasa Tuhan memberkati mereka, nyatakan kasih kuasa-Mu dan berkat-Mu dalam hidup mereka hari lepas hari. Kami berdoa bagi sidang jemaat-Mu yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun pernikahan di sepanjang minggu, mulai tanggal 14 ini dan seterusnya. Berkati kehidupan mereka, biarlah sukacita mereka meluap dengan ucapan syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi sidang jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, mereka yang berduka, mereka yang berbeban berat. Tuhan hadir di tengah kehidupan mereka, memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan, dan memberkati kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan harapan kami. Di atas semuanya kehendak dan rencana-Mu yang jadi.
Dengarkanlah doa dan permohonan kami, yang kami pertaruhkan di dalam kuasa Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa, doa Bapa kami bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita masuk dalam persembahan syukur, kita akan mendengarkan puji-pujian dengan judul Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat gerakanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekarang saatnya kita memberikan persembahan syukur, nas pengantar. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Mari kita berdoa untuk persembahan. Ya Allah, yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu oleh karena Engkau telah berkenan memberikan kami rezeki dan berkat semua pekerjaan kami. Berkatilah hati dan tangan kami agar kami mampu memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Berkatilah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu melalui program gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan,
Jemaat Muji Nama Tuhan dari NKB nomor 210, bait 1 dan bait yang kelima. Kuutus kau. Kuutus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Kuutus kau mengabdi bagiku. Kuutus kau mencari sesamamu yang hatinya tegar terbelenggu, untuk menyelami karya di Kalvari. Kuutus kau mengiring langkahku, karena Bapa mengutusku. Kuutus kau. Jemaat dimohon berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Pulanglah dengan damai dan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sidang jemaat disilakan duduk kembali. Kami segenap yang bertugas ibadah Minggu tanggal 14 Juni 2020 menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang mengikuti ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.